Perkenalkan, nama saya Vini Nurhayani Siregar dari kelas 11 IPA 2 nomor urut 10. Saya akan membahas tentang hubungan SDM dengan analisis SWOT. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu analisis SWOT. SWOT analisis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength atau analisis kekuatan yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan saat ini. Yang harus dilakukan dalam menggunakan analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kemudian dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Misalnya, jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam kualitasnya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat kualitas yang lebih baik. Analisis kelemahan, yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan saat ini. Weakness merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, yang mana kelemahan tersebut dapat menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan. Misalnya, jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam pemasaran yang kurang baik, maka perusahaan harus meneliti kekurangan-kekurangan yang dimiliki yang berhubungan dengan sektor pemasaran, agar nantinya permasalahan tersebut tidak membuat perusahaan menjadi kalah saing dan mundur dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Opportunity atau analisis peluang, yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan, dan gambaran tersebut dapat memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan di masa depan. Opportunity merupakan analisis yang digunakan untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Threats atau analisis ancaman, yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. Threats merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan, yang mana ancaman tersebut dapat menyebabkan kemunduran suatu perusahaan. Jika tidak segera diatasi, maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang akan dijalankannya. Kemudian MSDM, manajemen sumber daya manusia, disebut juga manajemen personalia, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan, juga pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan dari organisasi dan juga tujuan masyarakatnya. Kegiatan atau aktivitas MSDM terbagi 4, yaitu persiapan dan pengadaan, pengembangan dan penilaian, pengkompensasian dan perlindungan, dan hubungan-hubungan kepegawaian. Isi dari persiapan dan pengadaan. 1. Analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan yang ada dalam organisasi serta tugas dan persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. 2. Rincian tugas, yaitu uraian atau ringkasan tugas yang ada dalam suatu pekerjaan. 3. Persyaratan tugas. 4. Standar kinerja. Menurut Wibowo, merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan sedang dilakukan. Pengembangan dan penilaian. Setelah bekerja secara berskala, pegawai harus diberikan pelatihan. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan menjaga terjadinya keusangan kemampuan pegawai akibat perubahan lingkungan dalam dunia pekerjaan.
Pengkompensasian dan perlindungan. Para pegawai harus diberikan kompensasi dalam bentuk kesejahteraan untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja, motivasi, serta melindungi pegawai dari akibat buruk yang akan terjadi pada saat dia melaksanakan pekerjaannya dan untuk menjaga kesehatan pegawai. Hubungan kepegawaian meliputi usaha untuk memotivasi pegawai dan memberdayakan pegawai. Hal ini dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan, kebijakan yang ada, dan juga melakukan bimbingan. Adapun contoh SDM yaitu aspal mobil. Kekuatannya selalu mengikuti perkembangan otomotif dan kualitasnya terjaga. Untuk memilih kualitas yang bermutu, perlu dilakukan pengembangan untuk penilaian memperkuat perusahaannya. Kekurangan, karena kualitasnya baik, beberapa varian motor cukup mahal. Dalam hal ini harus dilakukan pengadaan kembali untuk meninjau harga. Peluang, karena brandingnya melekat di hati masyarakat, hal ini menarik minat calon pegawai baru untuk bekerja di perusahaan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Ancaman, karena banyak produk asing yang meniru spesifikasi produk Honda, maka dari itu perusahaan merasa tersaingi dan melupakan MSDM-nya, padahal itu berdampak buruk bagi perusahaan. Sekian video presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.